بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد طيب طيب sekarang di matan ya, matan. Iya, nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa qawluhu inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Naam. Ayat yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini itu membahas tentang bagian dari permasalahan tentang sifat kalam. Dan ini juga masalah yang banyak dibahas oleh para ulama karena ahlul bid'ah itu dalam menafikan dari pembahasan ini, yaitu Al-Quran atau min kalamillah Al-Quran, min kalamillah Al-Quran atau Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan pembahasan tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk itu lebih khusus dari pembahasan tentang kalamullah itu adalah sifatnya, ya, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Dan di mana para ahlul bid'ah itu mereka meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Di mana hakikatnya siapa yang meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah makhluk, itu hakikatnya mereka menafikan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, siapa saja yang mengatakan Al-Quran makhluk berarti dia menafikan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk itu mereka adalah kelompok yang menafikan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula siapa yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara alal haqiqah, la saut wa la huruf. Allah Subhanahu wa taala yatakallam idza syaa bima syaa kaifa yasha, ya, wa kalamuhu masmu'. Kalau dia tidak menetapkan secara hakikat dari kalam Allah seperti itu, maka dia pasti meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, walaupun dia tidak mentasrih, hanya sekedar mengucapkan Al-Quran kalamullah. Iya, seperti Mu'tazilah, mereka menyebutkan Al-Quran kalamullah, tapi hakikatnya mereka meyakini Al-Quran kalamullah makhluk, karena mereka tidak menetapkan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meyakini bahwasanya kalam di situ adalah
Allah mutakallim itu khaliqun lil kalam. Khaliqun lil kalam. Begitu pula al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala yatakallam bi kalamin nafsani. Jadi mereka kalau ditanya apakah Allah bicara? Iya, bicara. Kalam nafsani. Iya. Mereka tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bicara. Bahkan mereka meyakini Allah bicara, tapi apa? Kalam nafsani. Tapi tatkala berbicara tentang Al-Qur'an, mereka meyakini apa? Al-Qur'an makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk, berarti hakikatnya Allah SWT apa? Tidak bicara. Jadi saling berkaitan. Mu'tazilah tadi mereka mengatakan Allah tidak bicara, tapi apa? Iya, Allah SWT menciptakan kalam. Iya. Ini kemudian mereka menetapkan di mana? Di pohon, di udara. Kemudian tatkala bicara tentang Al-Quran kalamullah, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, tapi tidak mentasrih bahwasanya itu adalah makhluk. Tapi dari apa yang mereka ucapkan tentang kalam itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran makhluk. Begitu pula Al-Asy'ariyah. Jadi oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk, berarti dia menafikan sifat kalam. Sifat kalam ditasrih atau tidak. Begitu pula siapa yang mengatakan Allah tidak memiliki sifat kalam, ditasrih atau tidak mentasrih seperti Al-Asy'ariyah, itu hakikatnya mereka meyakini Al-Quran kalamullah makhluk. Al-Quran kalamullah makhluk. Oleh karena itu dua hal ini saling berkaitan. Oleh karena itu kata para ulama, min kalamillah Al-Quran. Ya, min kalamillah Al-Quran, yaitu dari sifat kalam Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Al-Quran itu Allah bicara dengan Al-Quran. Nah, kemudian dari pembahasan tentang Al-Quran kalamullah akan disebutkan oleh syarih sendiri. Berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Dalam permasalahan ini ada beberapa perkara yang perlu dipahami untuk bagaimana meringankan memahami dari masalah Al-Quran ini. Di antaranya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Itu akan diterangkan juga oleh syarih. Jadi Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran haitsu tasarrufuhu atau haitsu tasarrufihi fahuwa kalamullah. Fahuwa kalamullah. Jadi bagaimanapun dibawa dari Al-Quran itu, dari sisi dibaca, ditulis, didengar, dilihat, dihafal, itu tasarrufnya. Seorang membaca, seorang menghafal, seorang melihat, seorang menulis, seorang mendengar. Itu bagaimanapun itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Jadi itu dua hal. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan Al-Quran itu lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz perlu diperhatikan karena akan kita terangkan nanti beberapa kelompok yang menyelisih dalam permasalahan ini. Jadi Al-Quran lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna di situ
itu diambil dari lafaz, susunan lafaz yang Allah SWT bicara dengannya. Ya, misalnya lafaz yad, itu punya makna, ya makna yang Allah SWT tetapkan untuknya. Misalnya lafaz apa dalam Al-Quran? Banyak. Mana yang diambil di situ adalah dari susunan lafaz tersebut yang Allah bicara dengannya, dengan huruf-huruf itu, dengan huruf-huruf yang tersusun. Ya, oleh karena itu kita katakan dalam permasalahan kalam Al-Quran apa Allah SWT yatakallam bisautin wa huruf. Dari huruf inilah diambil apa? Makna. Iya, makna, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tiga hal yang perlu diketahui dalam pembahasan tentang. Baik. Sekarang beliau masuk dalam permasalahan yang pertama, yaitu Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Berdalilkan dengan ayat surah Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaruka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Nah, ini jelas. Di sini dalil yang sangat jelas. Oleh karena itu kata Al-Jami, Syekh Al-Jami rahimahullah taala, ayat ini itu asrahu ayat. Ayat yang paling sharih. Tadullu ala anna al-Quran kalamullah. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi ayat ini ayat yang paling sharih, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Jelas. Wa in hadun minal musyrikin jaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Iya. Semana dengan ayat ini datang dalam hadis. Kata Nabi SAW, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Iya. Itu Al-Quran. Quraisy menghalangi saya untuk menyampaikan kalam Rabbi, yaitu Al-Quran. Disebut dengan apa? Kalam Rabbi, yaitu Al-Quran. Jadi ini ayat jelas bahwasanya atau dikatakan asrahul ayat, iya, menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Di ayat setelah juga disebutkan, iya, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, yaitu Al-Quran. Di ayat lain, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti, iya, dari kalam Allah, itu Al-Quran. Di ayat terakhir disebutkan inna hadzal qur'ana yaqussu. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Al-Quran itu mengkisahkan. Iya. Ini jangan dipahami bahwasanya Al-Quran yang berbicara. Al-Quran yang mengkisahkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, berarti Al-Quran yang mengkisahkan. Ini ayat seperti ini itu diterangkan dengan ayat yang lain. Dengan ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Iya, nahnu naqussu. Jadi ayat ini kalau disandingkan dengan ayat yang lain itu tidak ada isyal, tidak ada saling menafikan, bahkan menunjukkan bahwasanya hakikat yang berbicara di situ yang mengkisahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inna hadzal Qur'an yaqussu, itu ini Al-Qur'an ini yang Allah bicara dengannya, itu Allah mengkisahkan, itu berarti Allah Subhanahu wa taala takallam. Allah Subhanahu wa taala berbicara, iya, mengkisahkan dari kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Di ayat yang lain. Iya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nahnu naqussu 'alaik. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah, perkara seperti ini itu dibawa kepada hal yang jelas. Dan ini bahkan tidak ada saling menafikan, justru menunjukkan bahwasanya ayat seperti ini dikatakan inna hadzal qur'ana yaqussu, itu menunjukkan bahwasanya Allah yang berbicara, Allah yang mengkisahkan, itu Allah SWT yang berbicara dengan Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Iya.
Baik. Kemudian kita baca dari ucapan asy-syarih. Jadi ini fakrah, paragraf ini itu membahas tentang Al-Quran kalamullah. Sudah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Iya. Namun kemudian setelahnya itu baru membahas bagaimana sifat-sifat Al-Quran. Bahwa dia munazzal minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Iya, diterangkan juga bahwasanya Al-Quran itu ghairu makhluk dan seterusnya. Iya, berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi dari 3 poin itu. Nah. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وإن أحد من المشركين إلى آخر الآية هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. طيب. Kata beliau qauluhu wa in ahadun minal musyrikin ila akhir al-ayah. Kata beliau hadhihi al-ayah karimah, ayat yang mulia ini tufidu anna al-Qur'an al-matluwah, bahwasanya Al-Qur'an yang dibaca, al-masmu'ah yang didengar, al-maktubah yang ditulis, al-mahfuzah yang dihafal, al-manzura ilaih yang dilihat. Itu yang kita sebutkan tadi. Al-Quran haitsu tasarrufihi huwa min kalamillah, bagaimanapun di bawah. Itu adalah, oleh karena itu kata para ulama, al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Ya, al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Orang baca Al-Quran itu suaranya orang yang baca, makhluk. Tapi yang dibaca, yang didengar itu apa? Kalamullah, Al-Quran. Al-Quran. Iya. Jadi penyandaran itu kepada man takallama mubtadi'an. Iya, la man takallama muballighun muaddiya. Akan datang nanti. Jadi Al-Quran disandarkan kepada siapa yang berbicara di awal kali, itu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bukan disandarkan kepada siapa yang menyampaikannya. Sama kalau misalnya orang mengeluarkan bait syair misalnya, iya, bait syair, kemudian saya nukil bait syair itu, iya, tidak ada mengatakan bahwasanya itu ucapan saya, itu ucapan siapa, itu kan ya, syair tersebut, tapi saya menyampaikan saya mengucapkan dalam keadaan apa, menyampaikan, muballigh, muaddi. Adapun yang mengucapkan pertama kali siapa, itu kan syair itu, iya, penyair itu. Itu ucapannya siapa, penyair, tapi saya yang menyampaikan. Begitu pula Al-Quran, takkan Nabi SAW membacakan kepada umatnya, itu adalah kalamullah, tapi yang didengar adalah kalamullah, tapi suaranya ini siapa? Suaranya Nabi Muhammad SAW, makhluk, ini dia. Jadi ayat ini menyebutkan bahwasanya memberi faedah Al-Quran matlu, al-masmu', al-maktub, al-mahfuz, al-manzur ilaih baina daffatayil mushaf, ya, apa di antara dua janib, di dalamnya, di tengahnya, daffatay mushaf, itu adalah kalamullah, huruf, lafaz, wal ma'na, itu adalah min kalamillah, iya. Huwa kalamullah alal haqiqah. Huwa kalamullah alal haqiqah. Iya. Jadi ucapan penulis huwa kalamullah, perhatikan, alal haqiqah. Ini saya sudah singgung. Mu'tazilah dan al-Asy'ariyah dan siapa saja dari ahlul bidah, kalau berkaitan dengan Al-Quran, itu kebanyakannya mereka menyebutkan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Iya. Namun indah tahqiq, ketika diterangkan lagi, didalami lagi, mereka tidak pernah menetapkan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk.
Iya. Contohnya Mu'tazilah dikatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Iya, tapi kalau dilihat dari ucapannya terhadap sifat kalam, bahwasanya kalam itu adalah Allah Subhanahu wa taala mutakallim khaliqun lil kalam, berarti hakikat dari ucapannya Al-Quran kalamullah apa? Makhluk. Makhluk. Bisa? Iya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau dikatakan huwa kalamullah, ini Mu'tazilah mengatakan seperti itu. Asy'ariyah pun mengatakan seperti itu. Iya. Inilah masuk kata Imam Ahmad, ini dari bentuk kelompok dari Jahmiyah, namanya Jahmiyah Al-Waqifah, Al-Waqifiyah, Al-Jahmiyah Al-Waqifiyah. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah, namun tawakuf. Iya. Apa makna dari tawakuf ini? Iya. Jadi tatkala mereka dibantah dengan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, iya, dibantah dari dalilnya. Mereka tidak punya lagi jalan untuk menyebutkan Al-Quran kalamullah makhluk. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah disempitkan oleh ahli sunnah wal jamaah dari pendalilan mereka, keyakinan mereka. Dan tersebar bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Terus apa yang mereka lakukan setelahnya? Masuk dalam bentuk itu, yaitu apa? Tawakuf. Al-Quran kalamullah. Ini kalau didengar oleh orang awam, ya, akan ada sangkaan bahwasanya ini ucapan yang benar. Tapi apa yang diinginkan tawakuf di sini? Ya. Dan tidak ada faedah dari tawakuf. Tidak ada, tidak dibutuhkan zuhud di sini. Iya. Tidak dibutuhkan zuhud, wara' di sini tidak ada. Iya, yang dibutuhkan adalah tasrih, karena bisa saja. Iya. Kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, kemudian ragu, apa Al-Quran kalamullah, ragu, ini tidak ada, tidak dipakai juga. Oleh karena itu, kata Imam Ahmad, siapa yang mengucapkan seperti ini masuk dalam kelompok Jahmiyah Al-Waqifiyah, yang dimana mereka menginginkan Al-Quran kalamullah makhluk. Jadi seakan-akan kalau dia katakan Al-Quran kalamullah, kemudian dia bisikkan sendiri dalam dirinya makhluk. Begitu yang mereka inginkan. Lihat. Jadi oleh karena itu kata penulis di sini, lihat. Huwa kalamullah alal haqiqah. Jadi ini alal haqiqah ini, iya, ini yang menerangkan hakikat apa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan Al-Quran kalamullah. Al-haqiqah ini banyak mananya. Al-haqiqah itu Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Quran kalamullah. Al-haqiqah itu lafzuhu wa ma'ani min Allah, hurufuhu. Iya. Allah Subhanahu wa taala yatakallam bil Quran al-huruf was-saut. Al-Quran didengar. Iya. Wa huwa sifatuhu, wa huwa min sifatihi. Iya, wa huwa min sifatihi. Itu maknanya haqiqah. Wa huwa ghairu makhluk. Wa huwa ghairu makhluk. Ya, lihat. Iya, jadi hanya lafaz adalah haqiqah itu sudah membedakan dengan kelompok yang menyelisihi dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini. Iya, jadi al-haqiqah ini membantah seluruh al-bid'ah berkaitan dengan siapa yang menyelisih Ahlussunnah dalam permasalahan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Iya. Jadi itu ditandai. Huwa kalamullah 'alal haqiqah. Kalamullah 'alal haqiqah. Iya. Kemudian kata beliau, walaysa faqat ibaratan aw hikayatan an kalamillah. Dan ini bukan sekedar ibarat atau hikayah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, kama taqulu al-Asy'ariyah. Asy'ari di sini menyandarkan bahwasanya ibarat dan hikayah itu dari ucapan al-Asy'ariyah. Ya, atau al-Asy'ariyah. Dan yang kita kenal itu bahwasanya ibarat itu dari mana? Al-Asy'ariyah, dan hikayah dari Kullabiyah. Hikayah dari Kullabiyah. Dan cara mengetahuinya, lihat, kalau ibarat itu dengan ain. Ain berarti Asy'ariyah. Dan hikayah kaf. Siapa itu? Kullabiyah. Begitu caranya tahu.
Kalau mau tahu hikayat ibarat ini siapa yang mengucapkan, nanti bingung, lihat saja hurufnya. Ain al-Asy'ariyah, hikayah, kaf kullabiyah. Iya, kullabiyah. Supaya tidak bingung. Siapa yang mengucapkan Al-Quran hikayah? Hikayah, kullabiyah. Ibarah al-Asy'ariyah. Gimana cara tahu? Ya, lihat huruf ain dan kafnya. Baik. Di sini Syarih menyandarkan bahwa ini ucapan dari Al-Asy'ariyah. Ini ucapan dari Al-Asy'ariyah. Iya. Dan yang benarnya disebutkan bahwasanya ibarat itu dari Asy'ariyah dan hikayah dari Kullabiyah. Ibarat penukilan kata dengan makna, itu ibarat. Penukilan ucapan dengan makna. Dengan makna. Adapun hikayat itu penukilan bi'aini al-lafz atau bi'ain al-kalimah. Iya, bi'ain al-kalimah. Jadi hikayat itu penukilan tapi dengan kalimat itu sendiri. Kalimat itu sendiri. Iya. Jadi ucapan dari Asy'ari di sini itu dikritik. Iya. Karena menyandarkan hikayah dari mana? Al-Asy'ariyah. Ibarat dari mana? Al-Asy'ariyah. Dan yang kita kenal apa? Hikayat dari mana? Kullabiyah. Namun diterangkan oleh Syekh Al-Jami rahimahullah. Iya. Dan Asy'ari sendiri ini Syekh Muhammad Khalil Harras itu sampai disebutkan di awal-awal seperti Syekh Al-Jami, guru beliau, itu di awal-awal menuntut ilmu itu berada di lingkungan Asy'ariyah. Artinya kalau disebut keduanya ini asbatun nas, madzhab Asy'ariyah belakangan. Jadi kalau mereka mentakbir sesuatu yang datang dari Asy'ariyah, bisa saja itu yang paling benar. Itu yang benar karena mereka yang belajar. Syekh Al-Alama Muhammad bin Khalil Harras itu mendalami madzhab Asy'ariyah sampai dia selesai S3-nya. Di pembukuan tatkala menulis risalah doktorianya itu disuruh untuk apa? Di awal-awal kita sebutkan disuruh untuk membantah siapa? Syekh Islam Taimiyah. Apa kata beliau? Datang ke semua bukunya sini. Jadi di akhir-akhir dari penyelesaian S3-nya, dia masih di mana? Iya, masih di madzhab Asy'ariyah S3 ini. Iya. S3. Artinya dia sudah belajar. Iya, namun Allah SWT beri hidayah. Iya. Melalui apa? Jalan tersebut dia kumpulkan buku-buku Ibnu Taimiyah, kemudian dia baca. Iya, Allah SWT buka hatinya karena memang mencari kebenaran. Akhirnya Allah tunjukkan dan Allah balikkan hatinya untuk menerima dari madhab as-salaf. Iya, madhab as-salaf. Kemudian dia buat buku untuk risalah bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah salafi. Iya, salafi. Lihat. Jadi kalau dikatakan seperti ini hikayah itu bisa saja. Iya. Bisa saja Al-Asy'ariyah juga menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah hikayah. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Asy'ariyah ini menyebutkan Al-Qur'an itu terjemah kalamillah. Dikatakan terjemahan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama-sama. Jadi hakikat mereka mengatakan Al-Qur'an hikayah, ibarat, terjemah, hakikatnya adalah Al-Qur'an makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kalam. Kalaupun mereka menetapkan sifat kalam nafsani. Yang dimana mereka menyebutkan kalau dikata dari mana Al-Qur'an itu? Dari Jibril. Di mana ambil Jibril? Mereka berselisih. Ada yang mengatakan di Lauhul Mahfuz, ada yang mengatakan di Baitul Izz. Iya, lihat. Sampai disebutkan dari madhab mereka, tatkala mereka mengambil ijazah qiraah,
Iya, lihat susunannya. Dari fulan bin fulan, syekh fulan, fulan, fulan. Kemudian dari mana? Dari Muhammad, dari Jibril. Iya, kemudian Jibril mengambil dari Lauhul Mahfuz atau mengambil dari Baitul Izz. Begitu silsilahnya, sanadnya. Iya, sanad pengambilan bacaan Al-Quran dari mana? Dari syekh, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, kemudian dari sahabat, kemudian dari mana? Dari Muhammad SAW, kemudian Muhammad dari mana? Dari Jibril, kemudian Jibril dari mana? Iya, akhada min Lauhul Mahfuz atau akhada Baitul Izz. Akhada min Baitul Izz. Dan ini maksud mereka. Jadi mereka hakikatnya dari ucapannya kalamullah, kalam nafsani itu Allah tidak bicara, sehingga mereka menganggap Al-Quran kalamullah makhluk, kalamullah makhluk. Dan apa yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwasanya ayat ini memberi faedah Al-Quran matlu al-masmum al-maktub baina daffatil mushaf wa kalamullah ala al-haqiqah wa laysa faqat ibaratan atau hikayatan an kalamillah kama taqul syai. Ini dinukil ijma', iya, dari beberapa ulama bahwasanya Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, kalamullah ghairu makhluk, bukan ibarat, bukan hikayah, bukan terjemah. Dan Al-Quran itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara menukil ijma' adalah Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Di mana Ibn Taimiyah menyebutkan Ahlussunnah wal Jamaah muttafiquna ala anna Al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluk wa anna kalamahu min sifatihi al-qa'imah bi nafsihi laysa min makhluqatihi, laysa min makhluqatihi. Iya. Datang juga dari Amr bin Dinar sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa. Kata Amr bin Dinar, adraktu masyayikhina wan nas mundu 70 sanah. Kami mendapati guru-guru kami, iya, dan manusia sejak 70 tahun. Mereka mengatakan yaquluna al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Iya. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah bertanya kepada seorang yang dari Ahlul Bid'ah. Imam Ahmad menyebutkan kepadanya, hal anta makhluk? Hal anta makhluk? Faqala na'am. Iya. Fakalamuka makhluk. Fakalamuka aidan makhluk. Kalau dikatakan apakah engkau makhluk? Iya. Kalau engkau makhluk, maka ucapanmu juga apa? Makhluk. Ucapanmu juga makhluk. Kemudian bertanya lagi, halillah makhluk? Iya. Halillah makhluk? Faqala la. Fakalamuhu ghairu makhluk. Iya. Kalau Allah SWT bukan makhluk, maka ucapannya juga apa? Bukan makhluk. Ucapannya juga bukan makhluk, yaitu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini penegasan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Di antara dalil Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk itu datang di dalam ayat, ya, takala Allah Subhanahu wa taala membedakan ala lahul amr, ala lahul khalq wal amr. Ala lahul khalq wal amr. Kemudian dalam hadis juga, iya, siapa? Hadis siapa? Khawla binti Hakim, ya. Iya. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ini dalil kuat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Karena Nabi SAW beristi'adzah dengan kalimat tammah, itu Al-Quran. Lau anna kalimat tammah makhluk, berarti Nabi SAW beristi'adzah dengan makhluk, dan itu apa? Syirik. Nah, itu syirik. Nah, wa idafatuhu ila Allah azza wa jalla tadullu ala annahu sifatun lahu qa'imatun bih wa laysat ka idafatil baiti awin naqah fa innaha idafatu ma'nan ila adh-dhat تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة الأعيان
وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. Iya, kata beliau wa idafatuhu ila Allah azza wa jalla tadullu ala annahu sifatun lahu qa'imatun bih, yaitu kalamullah. Ya, hatta yasma'a kalam Allah, yasma'una kalam Allah. Ini idafah. Idafah. Yang disebut dengan idafah apa? Idafatu sifah ila al-mawsuf. Wa laysat ka idafatil baiti aw naqah. Ya. Dan ini disebut dengan idafah apa? Tasyrifiyah, idafatul khaliq ila atau idafatul makhluk ila khaliqihi. Fa innaha idafatu ma'nan ila dzat. Idafatu ma'nan ila dzat. Yaitu sifah. Fa innaha yaitu idafatu al-kalami Allah idafatan ila dzat. Itu idafatu sifah ila al-dzat. Idafatu sifah ila dzat. Kalam sifah. Iya. Wadzat Allah Subhanahu wa taala, ini Allah yattasif dzatuhu yattasif bi sifati al-kalam. Tadullu ala thubutil ma'na li tilka dzat. Yang menunjukkan akan tetapnya makna itu sifat tersebut untuk zat itu, yaitu zat yang bersifat dengan si sifat. Bi khilafi idafatil baiti aw naqah. Beda dengan penyandaran bait, baitullah, naqatullah. Iya. Fa innaha idafatu a'yan. Kali ini penyandaran berupa ayan, sesuatu zat yang terlihat. Iya, bukan makna ayan. Ayan. Makanya disebut dengan apa? Idafatu al-makhluk ila khaliqihi, bait, naqah. Iya, naqah. Wa hadha yaruddu 'ala al-mu'tazilah fi qawlihim, dan ini bantahan untuk Mu'tazilah pada ucapan mereka innahu makhluqun munfasilun 'anillah. Maksudnya Al-Qur'an makhluk munfasilun 'anillah. Iya, munfasilun 'anillah. Dan ini jelas. Ini insyaallah jelas. Jadi fakro ini membahas tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Iya. Dari sisi mana kita tahu Al-Quran kalamullah? Dari ayat. Penyandaran tegas bahwasanya Al-Quran kalamullah dari ayat ini. Wa inna ahad minal musyrikin istajaru fa'jiru hatta yasma'a kalamullah. Itu Al-Quran. Hatta yasma' Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah. Kalamullah. Dari lafaz kalamullah itu sebenarnya sudah diambil makna bahwasanya itu adalah sifat dan itu bukan makhluk. Iya. Ghairu munfasil 'anillah. Cuman lafaz ghairu makhluk, sebagaimana yang kita sebutkan, ini lafaz ghairu makhluk. Ini dari alfaz apa namanya ini? Mufassirah mubayyinah. Iya, mufassirah mubayyinah. Tidak datang dalam Al-Qur'an dan sunnah. Iya, namun datang untuk menguatkan apa yang datang dari sunnah, dari Al-Quran. Iya, bahwasanya tatkala Allah menyandarkan kalamullah itu sudah menunjukkan bahwasanya itu adalah sifatnya dan itu bukan makhluk. Kemudian ditambah ghairu makhluk, ini sebagaimana disebutkan datang faedah apa lafaz-lafaz seperti ini mubayyin mufassir ini untuk diantaranya untuk apa? Menerangkan apa yang datang dari ma'sur, menguatkan apa yang datang dari ma'sur Al-Quran dan Sunnah, dan untuk membantah apa yang diyakini oleh ahlul bid'ah. Iya, seperti juga dikatakan ba'inu min khalqi. Itu untuk membantah sufi bahwasanya Allah SWT bercampur dengan makhluknya. Kemudian ghairu makhluk ini membantah untuk siapa yang menyangkal Al-Quran kalamullah tapi mereka mengatakan apa? Makhluk. Jadi itu dua fungsinya. Kenapa didatangkan lafaz seperti ini? Iya, pertama untuk menguatkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua untuk membantah ahlul bid'ah yang salah meyakini dalam permasalahan akidah tersebut. Iya, permasalahan akidah tersebut. Naam. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طيب.
Kemudian ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Syekh Islam Taimiyah di sini untuk menerangkan bagaimana sifat-sifat Al-Quran, bahwasanya dia munazzal, iya, min Allah, dan dia adalah dari bahasa Arab, itu akan diterangkan nanti oleh Asy-Syarih rahimahullah. Jadi ini fungsi apa, makna dari apa yang diinginkan oleh penulis di sini musannif, itu untuk menerangkan bagaimana sifat-sifat Al-Quran yang kita sebutkan di awal. Quran kalam Allah, munazzalun ghairu makhluq, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan ucapan Allah SWT di sini, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbi. Ruhul qudusi itu Jibril, ittifaq ahli mufassir atau ahli tafsir. Ittifaq ahli at-tafsir, bahwasanya ruhul qudus ini adalah Jibril, sebagaimana dinukil oleh At-Tabari. Min rabbik, min di situ ibtidaiyah. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengambil dari mana? Allah Subhanahu wa taala, mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ucapan ini, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq. Ini bantahan untuk siapa? Bantahan untuk siapa? Paling sharih untuk siapa? Siapa? Yang paling jelas bantang untuk siapa? Al-Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Al-Asy'ariyah, kenapa bisa? Iya, cocok dari Jibril, ambil dari Jibril. Iya, jelas. Bantang untuk Asy'ariyah karena mereka meyakini bahwasanya Jibril menghikayatkan kepada Nabi SAW, dan itu diambil dari mana? Iya, dari apa? Dari Lauhul Mahfuz atau dari mana? Dari Baitul Izz, dari Baitul Izz. Sedangkan ayat ini tegas bahwasanya qul nazzalahu ruhul qudus, ya, min rabbik. Jibril mengambil dari mana? Dari Rabb-nya, dari Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya dengar langsung. Ya, dan ini bantah untuk Asy'ariyah karena meyakini Al-Quran dari Jibril. Jibril dari mana? Mengambil dari mana? Lauhul Mahfuz atau Baitul Izz, bukan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengar. Iya, dan itu min di situ min ibtidaiyah. Min ibtidaiyah itu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengar, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. طيب kata beliau ودلت هذه الآية أيضا على أن القرآن منزل من عند الله بمعنى iya وهذا كتاب أنزلناه مبارك iya لو أنزلنا هذا القرآن. Ini semua dalil bahwasanya Al-Quran munazzal. Al-Quran munazzal. Ada satu ayat yang tegas langsung dengan ayat ini. Saya lupa ayat. Ya. Tapi ini terang ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu munazzal. Ada ayat cuman saya lupa. Baik. Kata beliau di sini, apa maknanya munazzal min indillah? Maknanya munazzal min indillah bermakna anna Allah takallama bihi bi sautin sami'ahu Jibril alaihi salam.
Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an dengan suara yang dimana suara ini didengar oleh Jibril alaihissalam. Fanazala bihi, kemudian Jibril turun bersama Al-Qur'an itu. Yaitu apa yang didengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Wa addahu ila Rasulillah SAW, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Kama sami'ahu min Rabbi jalla sya'nu, sebagaimana ucapan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Muhammad SAW dari Jibril. Jadi Jibril mendengar, tak kala Allah SWT, Nabi SAW ditanya, yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Itu apa? Pertanyaan dari mana? Dari seorang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW diam, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Sampai turun wahyu. Jibril alaihissalam mendengar dari Allah SWT berucap, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Kemudian dibawa ayat ini, ucapan ini dari Allah SWT, dengar Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikan seperti itu. Kemudian Nabi SAW menjawab ucapan dari pertanyaan ini. Qul innama 'ilmuha 'inda rabb. Sampaikan apa yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW dari Musa alaihissalam, dari Jibril alaihissalam. Lihat, jadi seperti itu mananya. Bimana anna Allah takallama bihi, yaitu bil Quran, bisautin. Bisautin itu didengar, bicara dengan lafadznya. Kemudian di situ ada maknanya diambil dari lafadz huruf itu. Bisautin sami'ahu Jibril alaihissalam fanazala bihi wa addahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ahu min Rabbi jalla sya'nuh. Ini makna dari munazzal, dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala bicara dengannya, kemudian membawa kepada Jibril, membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, khulasatu وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك أن يكون كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلاما لغيره لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما والله تكلم به أيضا بصوت نفسه فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. طيب. Kata beliau, satu al-qaul fi dzalik, kesimpulan dari ucapan pada permasalahan Al-Quran di sini, kalamullah. Al-Quran al-Arabiyah kalam, ini sudah. Al-Quran kalamullah. Dalilnya hatta yasma'a kalamullah, dari sunnah. Fa inna Quraisyan mad'uni an nuballigha kalam Rabbi. Itu dalil Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, jelas. Munazzalun. Ini ayat di surah Al-An'am, saya sudah dapat. Di surah Al-An'am ayat 114. Walladzina atainahumul kitab ya'lamuna annahu al-kitab munazzalun min rabbika bil haqq. Ini jelas. Ini yang saya maksudkan tadi. Munazzalun. Artinya sama, munazzalun. Walladzina atainahumul kitab, yaitu Al-Quran, ya'lamuna, mereka tahu, annahu, Al-Quran itu munazzalun min rabbika bil haqq, di surah Al-An'am 114. Dan ayat tentang Al-Quran munazzal itu banyak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Hada kitabun anzalna, itu Allah turunkan, dan mananya jelas.
sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syarih. Ghairu makhluqin. Dalilnya? Ghairu makhluq. Man dalilnya? Ala lahul khalq wal amr. Iya, al khalq makhluk. Makhluk seluruhnya. Iya. Kemudian al-amr di sini apa? Al-Quran. Al-Quran. Iya, kata Sufyan Ats-Tsauri kalau salah ya. Man jama'a bainal khalqi wal amr faqad kafar li'anna Allah farraqa bainahuma. Iya, siapa yang menggabung keduanya, al-amr wal khalq wal amr faqad kafar. Limada? Li'anna Allah farraqa bainahuma. Iya. Ala lahul khalq wal amr. Beda khalq, beda amr. Dari sunnah. Ya, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Syahidnya? Hadisnya siapa ini? Khalid bin Hakim, riwayat Muslim. Baik, satu pertanyaan. Dalil jelas lagi. Iya. Atau dalil Al-Quran itu ghairu makhluk. Selain dari tadi. Itu sama dengan tadi. Iya. Allamal Quran khalaqal insan. Jelas beda. Iya, menunjukkan itu bukan makhluk karena tatkala berkaitan dengan ciptaan dikatakan khalaqa. Tatkala berkaitan dengan Al-Quran dikatakan apa? Allama. Isyarat dari lafaz ghairu makhluk sendiri. Dari mana diambil itu? Dari mana diambil? Saya sudah isyaratkan tadi. Lafaz ghairu makhluk, lafaz bainu min khalqi, itu di mana diambil? Itu lafaz apa? Mufassir. Dari mana? Iya, dari makna sendiri kalamullah itu sudah menunjukkan bahwasanya itu bukan apa? Bukan makhluk. Dari lafaz sendiri Al-Quran apa? Hatta yasma'a kalam Allah, penyandaran kalam kepada Allah SWT itu sudah menunjukkan bahwasanya itu bukan apa? Bukan makhluk. Bukan makhluk. Iya, terlebih datang disebutkan tafsir. Iya. Di mana? Ghairi dzi iwajin disebutkan di situ. Itu ditafsirkan kalau tidak salah dari Abdullah bin Abbas, itu ghairu makhluk. Ghairu makhluk. Iya, ghair makhluk. Ya, tapi Allah alam sahih atau tidak penafsiran tersebut. Tapi datang dari sahabat menafsirkan ghairi dzi iwaj itu ghairu makhluk. Ghair makhluk. Iya, jadi itu dalil-dalil bahwasanya Al-Quran ghairu makhluk. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kesepakatan semuanya. Dinukil tadi oleh Ibnu Taimiyah, iya, Amr bin Dinar dan banyak dari ulama yang menukil Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan ini disebutkan setelah datangnya fitnah. Iya, fitnah. Tak kala ada yang meyakini Al-Quran kalamullah makhluk. Iya, kemudian datang di sunnah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ini cabang dari permasalahan tentang sifat kalam. Iya, dan setelah itu berjalan bahwasanya ini tidak boleh dihilangkan lagi. Ketika menyebutkan Al-Quran kalamullah harus diikutkan apa? Tidak ada waqaf. Terlebih datang Jahmiyah Waqifiyah itu menyebutkan itu. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Tapi diinginkan apa? Makhluk. Dan waqafnya di situ hanya untuk memberi talbis pada manusia. Apa yang diinginkan? Iya. Oleh karena itu terbedakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Itu terbedakan dua kelompok. Al-Quran kalamullah makhluk dan Al-Quran kalamullah waqaf. Iya. Kalau katakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk membantah dua kelompok. Pertama, yang menyebutkan Al-Quran kalamullah makhluk, dan yang kedua Al-Quran kalamullah sudah. Dan itu madhab Al-Jahmiyah Al-Waqifiyah. Kata beliau, minhu bada'a. Iya, walakin haqqal qawlu minni. Ini jelas. Minhu bada'a. Iya, dalam ayat lain tanzilul kitabi minallah. Tanzilul kitabi
minallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Min rabbik itu apa? Jelas bahwasanya minallahi tabaraka wa taala. Kemudian kata beliau wa ilaihi ya'ud. Ya. Disebutkan Imam Ahmad rahimahullah minhu bada'a, ditafsirkan oleh Imam Ahmad minhu bada'a huwa alladhi yatakallam bihi. Huwa alladhi yatakallam bihi. Ya. Jadi mana minhu bada'a? Kata Imam Ahmad huwa alladhi yatakallam bihi. Dia yang berbicara dengan Al-Qur'an itu. Dia berbicara dengan Al-Quran itu. Wa ilaihi ya'ud. Wa ilaihi ya'ud. Dan ini ada beberapa penafsiran. Beberapa penafsiran tentang ilaihi ya'ud. Di antaranya adalah ilaihi ya'ud, yaitu hukmu hadal Quran. Ilaihi ya'ud hukmu hada al-Quran. Walaupun ini sedikit yang menyebutkan, tapi yang paling masyhur dari mana ilaihi ya'ud itu dua. Ilaihi ya'ud yaitu anna Allah subhanahu wa ta'ala yusafu bih. Ilaihi ya'ud ay yusafu bih. Allah disifati dengan Al-Quran itu. Allah disifati dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ilaihi ya'ud sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah bahwasanya ini Al-Quran yurfa'u ila Allah. Al-Quran ini diangkat di akhir zaman. Apa yang ada di mushaf dan apa yang berada di dada-dada manusia. Ya, dan ini terjadi di mana? Di akhir zaman, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi itu dua makna. Makna yang pertama tadi yusafu bihi, ini disebut oleh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Ya. Yusafu bihi. Itu Allah disifati dengannya. Itu Allah bersifat dengan Al-Qur'an min kalamihi. Yang kedua, bahwa Al-Qur'an yang akan diangkat, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat huruf apa yang ada dalam mushaf dan apa yang ada dalam dada-dada manusia yang dihafalkan oleh manusia. Baik. Jadi kata beliau di sini, Al-Qur'an al-Arabiyyah, Arabiyyah jelas. Wa hada lisanun Arabi. Kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada wa ini ijma'. Dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, qala madhab as-salaf madhab as-salaf wa ahli sunnati wal jamaah anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini ucapannya Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa mujallad 3 ayat halaman 401. Lihat ucapannya. Madhhabus salaf wa ahlus sunnati wal jamaah anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kemudian kata beliau, hakada qala ghairu wahidin minas salaf. Ini yang disebutkan banyak dari as-salaf, bukan cuma satu, banyak. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ini hafal ini, kemudian sebutkan dalilnya. Iya, sebutkan dalilnya. Kemudian kata beliau, wallahu takallama bihi 'ala al-haqiqah. Ini haqiqah bantah untuk siapa? Bantah untuk siapa? Seluruhnya. Tidak ada lagi syair, semuanya. Ya, alal haqiqah banyak mananya. Semuanya. Ya. Fahuwa kalamu haqiqatan la kalamu ghairi. Ini tafsirnya. Maknanya adalah itu adalah kalamullah haqiqatan. Betul-betul Allah yang bicara dengan Al-Qur'an itu. Didengar oleh Jibril alaihissalam bisautin wa huruf. La kalama ghairu, bukan ucapannya
bukan ucapan selain Allah Subhanahu wa taala, ucapan Jibril bukan, ucapan Muhammad bukan, ucapan sahabat nyampaikan pada umat bukan, ucapan pendai pendakwa bukan. Tapi suaranya, ya suaranya jelas. Tapi diucapkan, ya. Dia baca ayat misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pasti disebutnya qala Allah. Qala Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza qara'a an-nas, ini sekarang masuk di poin yang kedua tadi, haitsu tasarrufihi fa huwa min kalamillah. Wa idza qara'a an-nasul Qur'ana aw katabuhu fil masahifi. Kalau manusia baca atau dia tulis atau dia hafal atau dia lihat atau dia dengar, lam yukhrijuhu dzalika an ayyakuna kalam Allah. Tidak mengeluarkan hal tersebut dari bahwasanya itu adalah tetap adalah kalamullah. Tidak mengeluarkan dari Al-Quran itu kalamullah. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man ballaghahu muaddiya. Iya. Wallahu takallama bi hurufihi wa ma'anihi, huruf-hurufnya dan maknanya, itu makna yang dari lafaz huruf itu, susunannya. Bi lafzi nafsihi. Iya, dengan lafaz itu sendiri. Dengan lafaz itu sendiri diambil. Allah Subhanahu wa taala bicara, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lihat apa maknanya itu? Itu diambil dari mana? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang terkandung dalam lafaz itu semua dari Allah. Iya, diambil dari mana? Lafaz itu, huruf itu. Iya. Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala firman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Qalatil yahud yadullahi maghlulah. Ini ucapannya siapa? Ucapannya siapa ini? Ucapan Yahudi atau ucapannya Allah? Qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Iya. Jadi kalau dikatakan al-kalamu yudafu ila man takallama mubtadi'an la ila man takallama muballighun muaddiya. Iya. Kalau dikatakan Allah qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berarti apa? Ini ucapannya siapa? Orang Yahudi berarti. Makhluk. Ya, jangan dipahami seperti itu. Oleh karena itu lihat. Wallahu takallam bi hurufihi wa ma'anihi bi lafzi nafsihi. Iya, mana-mananya dengan lafaz itu sendiri. Lafaz itu sendiri. Lihat. Iya. Allah hikayatkan ucapan dari Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi arini anzur ilaik. Iya. Kemudian Nabi Musa juga, rabbi arini anzur ilaik. Berkata Musa, rabbi arini anzur ilaik. Iya, berkata kaum mukminin, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Orang ahli surga penghuni surga ketika masuk surga, wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Iya, lihat itu ayat. Semua dari mana? Itu ucapan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan huruf yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang diambil dari susunan huruf. Lafaz itu. Iya, jadi itu ada. Kalau dikatakan makna, iya. Tapi bukan makna yang diambil dari mana? Bukan makna yang diambil dari susunan lafaz yang Allah SWT sebutkan dengan huruf-huruf itu. Karena itu semua dari Allah SWT. Dari mana kita ambil maknanya? Dari susunan lafaz. Dan itu lafaz dari mana? Dari mana? Dari Allah SWT. Ini salah satu syubhat dari al-Asy'ariyah. Dan ini sudah lama. Sudah lama. Bagaimana kita kaitkan kaidah ini dengan ini? Tidak ada iskal. Tidak ada iskal. Huruf, lafaz dan maknanya dari Allah. Dan makna diambil dari mana? Dari apa Allah bicara dengan huruf itu, dengan lafaz itu, susunan itu. Iya, susunan itu. Iya, wal fajr misalnya. Walayalin ashr. Ya, apa maknanya itu? Sumpah Allah SWT terhadap al-fajr. Ini semua lafaz itu dari mana? Huruf itu. Allah yang bicara. Kita bisa ambil faedah, makna dari situ. Dari mana? Dari ucapan Allah SWT. Jadi makna yang diambil dari lafaz itu dari Allah SWT. Dari Allah SWT.
Ya, jadi yang bilang itu ucapannya Yahudi, ucapannya Musa, ucapannya Ibrahim, berarti makhluk. Kenapa? Karena dia yang pertama kali bicara, kemudian Allah bicara. Tidak, bahasanya kemudian Allah bahasakan dengan apa? Bahasa Arab. Iya, lisanun Arabi, dengan bahasanya orang Arab, dipahami orang Arab. Iya. Baik, jadi itu maknanya. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man ballaghahu muaddiyan wallahu takallama bi hurufi wa ma'ani bi lafzi nafsihi laisa syai'un minhu minal Qur'an kalaman li ghairi, tidak ada sedikit pun. Iya, la li Jibril wa la li Muhammadin, tidak Jibril bantahan untuk la syaira wa la li Muhammadin bantahan untuk siapa? Waalaikum. Bantang untuk siapa? Siapa? Kaum musyrikin. Bantang untuk kaum musyrikin. Di surah Al-Mudaththir ya. Al-Mudaththir. In hada illa qaulul bashar. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Iya. Subhanallah. Langsung diberikan apa? Bagiannya. Kita akan mengatakan in hada illa qaulul bashar. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Iya. Kembalikan, masukkan dalam neraka Saqar. Iya, ini ucapannya. Siapa? Ala syair. Bantahan untuk kaum musyrikin. Jadi ucapan la li Jibril bantahan untuk siapa? Ala syair. Wa la li Muhammadin bantahan untuk siapa? Iya, kaum musyrikin. Mereka tatkala Allah Nabi SAW membacakan ayat, ini syairnya ini. Iya, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La li ghairihima. Ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Selain dari al-syair dan seperti Mu'tazilah. Ya, mereka menganggap bahwasanya Allah menciptakan apa? Kalam di mana? Di pohon, di hawa. Itu selain dari Jibril dan Muhammad. Baik. Kalau bagaimana dengan ayat innahu laqaulu rasulin karim? Rinci. Apa rinciannya? Al-Quran ini innahu Al-Quran laqaulu rasulin karim. Al-Quran innahu Al-Quran laqaulu rasulin karim. Apa Arabnya laqaulu? Khabarinna. Berarti Al-Quran itu ucapannya Ar-Rasul Al-Karim. Bagaimana? Iya, antum lihat siaknya saja, siaknya. Innahu laqaulu rasul. Rasul itu apa? Ada yang mengutus. Menunjukkan itu bukan dari dirinya, tapi mana? Dari siapa yang mengutusnya. Jadi apa yang disampaikan itu? Itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau dikatakan apa namanya? Inna hadzal Qur'an min kalamillah. Iya. Adda Rasulullah SAW milan nas. Begitu. Ya, ini innahu itu Al-Quran min kalamillah. Ya, Ar-Rasul Karim addahu ila nas. Disampaikan kepada manusia. Itu maknanya. Jadi yang bilang innahu laqaulu, berarti Al-Quran itu ucapannya Rasul. Iya ucapannya. Dari sisi apa? Menyampaikan. Karena Rasul, kata Rasul itu menunjukkan bahwasanya dia bukan dari dirinya. Tapi dia apa? Utusan. Maka apa yang disampaikan ini dari yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada syubhat untuk mereka. Banyak syubhatnya. Iya.
Kembali lagi bahwasanya al-haq tidak akan bergeser. Iya, dan akan tetap ada sampai hari kiamat. Bagaimanapun mereka masuk. Bagaimanapun mereka masuk. Justru kata Ibnu Taimiyah, dalil yang mereka pakai untuk membantah, menolak sifat atau menolak hal-hal berkaitan dengan akidah, itu dalil untuk menghujai mereka sendiri. Seperti tadi dikatakan innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran berarti kalamur rasul. Iya, kalamur rasul dari sisi apa? Menyampaikan. Karena makanya disebutkan rasul. Rasul berarti tidaklah seorang rasul, pasti ada yang mengutus. Iya, berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari rasul yang sebagaimana kalian sangka. Ini dalil untuknya sendiri. Bantahan untuk dia sendiri bahwasanya Al-Quran itu bukan dari makhluk, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu takallama bihi aidan bi sauti nafsihi. Itu Allah bicara dengan suaranya. Iya. Fa idza qara'ahu ibadu, ini berkaitan dengan sautu qari, kalamul bari. Iya. Kalau Allah bicara berarti dengan suaranya sendiri. Nah, itu sifatnya. Sifatnya sudah berlalu bersama kita. Allah Subhanahu wa taala takallam bi sautin wa huruf. Wallahu takallama bihi aidan bi sauti nafsihi. Fa idza qara'ahu al-ibadu qara'uhu bi sauti anfusihim. Kalau hamba yang baca suaranya sendiri. Tapi kalamnya kalam al-bari, al-masmu'. Ini apa? Al-Quran. Al-Quran. Iya. Fa idza qala al-qari'u masalan alhamdulillahi rabbil alamin. Qari'. Karena hadzal kalam masmu', yang didengar ini, yang dibaca ini apa? Minhu, dari Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah. Itu Al-Quran, kalam Allah. La kalam nafsihi, bukan ucapannya orang yang baca. Tapi suaranya siapa? Suaranya sang pembaca. Wa kana huwa qara'ahu bi sauti nafsihi, maka dia baca dengan suaranya sendiri. Ini wala la bi sautillah, bukan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya masuk dalam kaidah kalamul bari wa sautul qari. Ya, ini sebenarnya dianggap kaidah untuk tapi ini masuk di mana? Di poin keberapa tadi? Poin keberapa? Poin yang kedua. Poin yang kedua. Masuk di poin yang kedua bahwasanya Al-Qur'anu haitsu tasarrufihi fa huwa kalamullah al-masmu', al-ma'mur ilaih, al-maktub, al-mahfuz, al-maqru', al-matlu. Itu semua adalah kalamullah. Baik. Wa kama anna al-Qur'ana kalamullah fakadzalika huwa kitabuhu li'annahu katabahu fil lawhil mahfuz ولأنه مكتوب في المصاحف قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة. طيب. Kata beliau, kama anna al-Qur'ana kalamullah fakadzalika huwa kitabuhu. Iya. Sebagaimana Al-Qur'an adalah kalamullah, begitu pula tulisannya. Li'annahu, hukum balik mana? Allah Subhanahu wa taala. Katabahu, hukum balik mana? Kepada Al-Qur'an. Li'annahu katabahu, li'anna Allah katabahu fil lawhil mahfuz. في اللوح المحفوظ. طيب. ولأنه مكتوب في المصاحف. Dan Al-Quran itu ditulis di mana? Di mushaf. Permasalahan tentang Al-Quran ada di Lauhul Mahfuz. Kataballahu Al-Quran fi Lauhul Mahfuz. Apa maknanya? Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sendiri, kemudian setelah itu dia rujuk. Maknanya katabahu fil lawhil mahfuz, yaitu katabahu anna Allah sayatakallam bil Quran. Iya, anna Allah sayatakallam bil Quran. Lafaz Quran itu sendiri, maksudnya Allah kan bicara dengan Al-Quran, kemudian turunkan kepada di bawah Jibril, dengar Jibril, kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu.
Bukan Allah SWT tulis Al-Quran itu sendiri. Yang Allah akan bicara dengannya. Iya. Nah, itu ucapan dari Ibn Muslimin. Kemudian setelah itu rujuk kembali ke madhab as-salaf sendiri. Bahwasanya makna dari katabahu fil laun mahfud yaitu Al-Quran. Itu Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Iya. Itu yang Allah SWT tulis. Dan tidak menafikan bahwasanya ketika Allah tulis di laun mahfud kemudian turunkan ke Baitul Izz secara jumlah, kemudian itu menjadi dalil dari al-syair bahwasanya Jibril tidak mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Mengambil dari mana? Laul mahfud, atau diambil dari mana? Baitul Izz. Kemudian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bicara lagi dengan Al-Qur'an itu. Tidak. Tidak ada pertentangan, tidak ada tanaqud dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan lam yazal wa la yazal Allah Subhanahu wa taala mutakalliman bimasyiatihi. Mereka tidak ingin menetapkan yatakallam bimasyiatihi supaya Jibril tidak mendengar lagi dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu. Hanya mengambil dari mana? Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu beranjak kepada Al-Quran makhluk karena keluar dari Jibril, tidak mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikayat diambil dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz. Adapun dari Sunnah wal Jamaah tidak. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis Lauhul Mahfuz. Ya, sebagaimana dalam ayat innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Iya. Di Lauhul Mahfuz, kitab yang terjaga. Lihat, yaitu Al-Quran, bukan Al-Quran lafadzul Quran, atau Allah akan turunkan Al-Quran, itu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW nanti dengar Jibril, tidak. Ya, tapi Al-Quran itu sendiri ditulis di mana? Lauhul Mahfuz, diturunkan di mana? Baitul Izz. Kemudian tak kala Nabi SAW diutus, proses turunnya Al-Quran secara beransur-ansur, itu setiap kali turun Jibril alaihissalam mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara dengan wahyu dengan Al-Quran itu, kemudian Jibril mendengar, kemudian sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Iya, dan ini yang benar. Ini yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah berbicara, kemudian tulis di Lauhul Mahfuz. Iya, Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Iya, tapi tidak menafikan Allah tidak bicara lagi dengan Al-Quran. Ketika turun ayat ini itu di mana? Diambil di mana? Di Lauhul Mahfuz. Karena Allah sudah sebutkan di mana? Baitul Izz. Karena Allah sudah turunkan. Berarti hakikatnya Allah bicara lagi atau tidak? Tidak. Iya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah bicara masyiatihi, yaitu tak kala Allah juga menurunkan Al-Quran sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu dari kejadian-kejadian. Iya. Kejadian ini turun ayat ini. Itu tak kala turun ayat, itu Jibril mendengar kepada Allah dan Allah menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ayat per ayat sesuai dengan kejadian. Sesuai dengan kejadian. Seperti di kisah. Iya. Tak kala Nabi SAW ingin memberi hidayah kepada siapa? Misalnya Abu Thalib. Iya. Abu Thalib kemudian Allah SWT tidak memberi hidayah kepadanya sehingga meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Iya. Kemudian ingin minta ampun kan. Iya. Kemudian turun ayat. Maka lin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu li qurba. Ini ayat di mana? Ini ayat turun pada saat apa? Kejadiannya itu. Tak kala Nabi SAW ingin meminta ampunkan selama tidak dilarang. Selama tidak dilarang berarti belum turun kan? Selama tidak dilarang saya akan meminta ampunkan untukmu. Kemudian itu turun ayat. Ini Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Iya. Jibril mengambil dari mana? Dari Mahfud, dari Baitul Izz. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, kemudian dengar Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Itu ayat. Iya. Ayat yang lain di sebab turunnya apa? Laisa laka minal amri syai'. Iya. Itu juga ayat turun di situ. Itu di mana? Tatkala Allah Subhanahu wa taala Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala kemudian sampaikan kepada, jadi itu Allah bicara dengan ayat itu, dengan Al-Qur'an itu. Kemudian sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mananya.
Ya, jadi tidak ada pertentangan. Yang bilang satu kali keluar, sebagaimana disebutkan oleh Salimiyah, iya, dengan madhab al-Iktironiyah, atau yang disebutkan siapa? Karromiyah, iya, Karromiyah. Bahwasanya Allah SWT yatakallam azalan wa abadan. Iya, satu kali saja, keluar semua. Tidak ada huruf setelah huruf. Iya, satu kali. Ucapan aqimus shalah dengan la taqrabus zina satu kali semuanya. Iya, tidak ada semua masyiannya, tidak ada ketegangannya dengan kehendak Allah SWT. Sifat fi'liyah tidak ada, semua adalah sifat dzatiyah. Iya, dan itu tidak. Dalilnya mana? Tadi Allah sebutkan, setelah itu sudah tidak ada. Allah tidak bicara lagi. Terus dalil yang lain. Iya, Allah SWT bicara nanti dengan kaum mukminin pada hari kiamat nanti. Iya. Ma min ahadin illa sayukallimuhu Allah rabbuh. Itu sin menunjukkan apa? Sin. Apa maknanya? Mustaqbal. Dan ini terjadi di mana? Hari kiamat. Sekarang tanya, kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi Allah sudah tentukan, Allah akan bicara. Menunjukkan sifat Allah SWT itu apa? Sifat kalam Allah itu apa? Fi'liyah. Iya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya, berarti sebelumnya Allah belum bicara dengan Nabi Musa. Kapan bicara dengan Musa? Tak kala Musa sudah datang, baru Allah bicara. Itu jelas. Dan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifat kalamnya itu yata'allaq bi masyiatihi. Iya. Wa li'annahu maktubun fil masahif. Lihat, tertulis di mana? Di mushaf. Itu adalah kalamullah. Itu juga adalah kalamullah. Qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun wa qala bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz wa qala fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Safarah malaikat. Wal qur'anu fil asl, itu lafaz Al-Quran fi asl kalamil Arab masdarun kal qiraah. Ini asalnya. Al-Quran itu apa? Masdar dari seperti qiraah, bacaan. Itu Quran. Dalilnya mana? Kama fi qouli ta'ala inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Quran itu qiraah. Qiraah salatul fajr kana mashhuda. Dalam hadis kata Nabi SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Zayyinul Qur'an. Al-Quran di situ apa? Qiraah. Iya. Hiasi bacaan dengan suara-suara kalian. Bacaan itu namanya Quran qiraah. Ini asalnya. Bisa? Kata beliau, wa yuradu bihi itu lafzul Quran ayyakuna, ini yang kedua. Kemudian diinginkan dengannya dengan lafaz Quran di sini adalah ayyakuna alaman hada al-munazzal min indillah. Kemudian setelah itu jadilah alaman. Iya. Alaman khas yang tidak diitlakkan kecuali kepada apa yang turun dari Al-Quran, dari Allah SWT, itu kalamullah. Jadi asalnya penggunaan Quran itu apa? Qiraah. Ini asal dari ucapan Arab. Quran itu apa? Qiraah. Dalilnya mana? Iya. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Itu qiraah. Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Itu qiraah. Kemudian jadi apa? Alaman khas. Terhadap apa? Ala hadal munazzali min indillah. Itu Quran. Al-maktubi baina laffatain mushaf, yang tertulis di antara dua janib dari mushaf itu. Al-muta'abbadi bitilawatihi, yang seorang mengambil ibadah dengan membacanya, mengambil peribadatan dengan membacanya. Al-mutahadda bi aqsari suratin minhu, yang ditantang kaum musyrikin untuk mendatangkan surah yang paling pendek semisal dengannya, tapi mereka tidak mampu. Iya, mereka tidak mampu. Lihat, dan ini yang ditantang siapa? Fasail Arab terdahulu.
dengan fasihnya, dengan syair-syairnya, iya, datangkan yang semisal dengan Al-Quran tidak mampu. Bagaimana lagi yang Arab-Arab yang belakangan ini, tidak tahu bahasa, campur-campur sudah. Iya, ini yang di YouTube ini, iya, yang punya bahasa Arab yang paling fasih. Iya, yang paling fasih. Tapi bersamaan dengan itu apa? Tidak mampu untuk datangkan yang semisal yang. Kalau memang ini kalam al-bashariyah, iya, sebagaimana mereka katakan, in hada illa qaulul bashar, maka datangkan. Kalau begitu datangkan, coba. Iya, yang dimana lafadznya di dalam terdapat makna. Oleh karena itu, siapa yang tahu kisahnya? Tatkala Nabi SAW membacakan khutbatul hajah, ya, itu kan apa? Sihir ya? Tukang ruqyah. Ah, iya, tukang ruqyah. Dia mau meruqyah karena Nabi SAW disebut apa? Gila, tolong diruqyah. Tatkala dia bacakan ayat, malah dia diruqyah. Iya, langsung ta'ajab dengan apa yang diwakil Nabi SAW. Lihat, subhanallah. Karena Nabi SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ayyuha. Subhanallah ya. Kata beliau, wa qawluhu qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik yadullu ala anna ibtida'a nuzulihi min indillahi azza wa jal, menunjukkan bahwasanya pertama kali turunnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ruhal qudus Jibril alaihi salam talaqqahu anillahi subhanahu bil kayfiyati allati ya'lamuha. Iya, dan ini bittifaq bahwasanya ruhul qudus di situ adalah Jibril alaihi salam, dinukil oleh At-Tabari. Dinukil oleh At-Tabari. Baik, selesai kita dari masalah ini, dan dua masalah sudah. Kalamullah sudah, dan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Iya, Quran kalamullah ghairu makhluk. Iya, berkaitan dengan terakhir, berkaitan dengan lafaz, itu juga ada madhab dari Jahmiyah Lafdiyah. Ya, mereka disebutkan Imam Ahmad rahimahullah tentang man takallama inna lafzi bil Qur'ani makhluk wa inna lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk. Dan itu tidak ada yang benar sama sekali. Tidak ada yang benar. Man qala inna lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa jahmi, wa man qala inna lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk fa huwa mubtadi'. Karena ihtimalnya ada. Ihtimalnya ada, makanya tidak bisa digunakan. Kalau dikatakan inna lafzi bil Qur'ani makhluk, iya, apa yang diinginkan lafzi bil Qur'an? Lafaz Quran. Dan ini apa? Ucapan siapa? Jahmiyah. Lafaz Quran makhluk. Berarti Al-Quran lafaz bil Quran, yaitu bacaanku dengan Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu lafaz bil Quran makhluk. Berarti apa Al-Quran? Makhluk. Itu Jahmiyah. Wa man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk, mubtadi'. Kenapa? Apa yang diinginkan lafzi bil Quran ghairu makhluk? Lafazku, suaraku, bacaanku, saya membaca, perbuatanku membaca, ghairu makhluk. Siapa yang bilang ghairu makhluk? Makhluk. Mubtadi'. Mubtadi'. Kenapa? Karena berarti menyetarakan Allah SWT ada yang selain makhluk. Iya. Karena lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk. Lafzi bil Qur'ani, lafzi itu apa? Masdar kan? Berarti saya membaca, itu bukan makhluk. Perbuatanku bukan makhluk. Apa itu? Mubtadi, kata Imam Ahmad. Man qala lafzi bil Qur'ani makhluk, jahmiyun. Wa man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk, fa huwa mubtadi'. Karena apa? Tidak ada ihtimalnya. Ya, khatir. Khatir. Apa yang diinginkan lafzi bil Qur'an? Makhluk. Kalau inginkan lafzi bil Quran, lafadzku, perbuatanku makhluk, itu benar. Tapi ihtimalnya yang lain ini besar. Apa? Lafzi bil Quran itu bacaanku. Lafaz yang saya sebutkan membaca Al-Quran itu apa? Makhluk. Berarti apa Al-Quran? Makhluk. Oleh kan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Apa lafzi itu saya membaca huruf dalam Al-Quran itu ghairu makhluk. Benar atau tidak? Benar. Tapi kalau dikatakan lafzi bil Quran, perbuatanku membaca, itu bukan makhluk, itu apa? Ya, berarti kalau bukan makhluk apa? Dua. Kalau bukan makhluk berarti khalik. Iya, dan tidak ada khalik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai kita. Insyaallah besok kita masuk di ru'yatul min rabbihim. Tidak. Dan kita insyaallah targetkan ini masuk hadis
Setelah libur kita sudah masuk di pembahasan hadis. Artinya kita selesaikan 2 hari ini, Ahad, Senin sampai di fasal. Iya, mabahis amad haul ayat sifat. Itu kita selesaikan sama pembahasan tentang ru'yatul rabbihim yaumal qiyamah. Insyaallah taala itu dia. Tapi kemungkinan besar tidak belajar. Ya, karena kalian berangkat semua ke sana. Terus kita cukup dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.